Oke guys, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara panenan sawit yang baik, yang benar ya. Kita akan sama-sama belajar, dan bagi teman-teman petani sawit wajib untuk menonton dan wajib juga untuk mendukung channel ini dengan tekan like, subscribe, kemudian lonceng, dan jangan lupa share ke sahabat-sahabat tani sawit yang lainnya, sehingga pengalaman kami ini bisa menjadi pengetahuan kita semua, sehingga ke depan kita bisa menjadi petani yang cerdas, yang hebat, yang bijak dalam bekerja, sehingga apa yang kita kerjakan itu membuah hasil yang baik, maksimal, seperti itu. Nah, yang pertama sahabat tani sawit, yang pertama alat yang kita gunakan adalah dodos. Itu seperti yang dipegang oleh teman saya satu, itu dodos. Itu namanya dodos untuk kita. Ini alat yang kita gunakan yaitu dodos. Itu seperti yang dipegang oleh teman saya, Ipan namanya. Nah, kemudian alat yang kedua itu kita gunakan ini, bisa juga pakai arko. Kami menggunakan ini takin untuk ngangkut buahnya guys ya, untuk ngangkut buahnya. Nah, ini ada sawitnya guys, seperti itu ya. Kemudian selain itu arko atau apakah yang ada yang saudara pakai untuk sebagai alat untuk ngangkut buah, silahkan ya. Yang penting oke lah gitu, seperti itu. Lalu yang kedua kita gunakan ini, jangan lupa pakai kaos juga ya guys, pakai kaos juga. Kita pakai kaos untuk bisa melindungi tangan kita dan segala atribut pakaian. Kita pakai baju yang panjang begini ya, baju yang panjang, pakai topi, kemudian pakai sepatu guys ya. Jangan lupa pakai sepatu ini guys, pakai sepatu celana panjang guys, supaya aman, terkendali, dan kita tetap sehat, seperti itu guys. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa dalam pemanenan sawit ini guys, kita tidak sembarang ya, tidak asal dodos ya. Kita perhatikan ini ada bagian-bagian ini, ada bagian pelepah ini guys. Jadi kita harus perhatikan ketika kita memanen sawit. Ingat, ini kita harus tahu posisi tandan sawit ini, posisi batang tandan sawit ini kita harus tahu ya. Biasanya terletak di sebelah kiri ini, seperti ini. Sehingga apa? Kita perlu tahu guys, supaya ketika kita dodos buah sawit itu kita tidak salah, kemudian tidak lama, tidak memakan tenaga yang lebih kuat dan lain sebagainya. Kalau kita pas dan tidak mengenakan ke bagian buah atau pelepah yang lainnya yang masih belum waktunya untuk dibuang atau di pruning ya. Jadi guys, kita lihat seperti ini contohnya ya, contoh bekas. Kita harus tahu di mana letak sebelah kiri ini ya, kita harus tahu. Dan kita harus posisi dodos kita juga guys, harus kita tahu sesuai dengan letak batang daripada tandan sawit ini, sehingga pas. Biasanya sekali hantak, sekali dodos itu langsung lepas ya, langsung selesai. Tapi kalau kita salah posisi meletakkan dodos itu, maka berkali-kali terkadang susah. Karena apa? Karena tidak pas kena pada batang daripada tandan sawit itu guys. Nah, lalu kedua kita lihat yang kedua guys. Yang kedua kita juga memperhatikan, biasanya di sini ada pelepah ya. Kita harus pelepah yang bekas daripada buah ini jangan dulu dibuang ya guys. Jangan dulu dibuang. Karena apa? Karena di atas ini masih ada buahnya, di bawah juga. Tapi paling tidak bagian-bagian bawah ini harus kita buang ketika paling tidak dari 3 atau 4 pelepah lah dari buah yang di atas itu ya. Yang buah yang di atas, di bawah buah yang di atas ini paling tidak 3 atau 4 pelepah yang harus kita tinggalkan. Kenapa demikian? Kalau sahabat tani, kalau rekan-rekan sahabat tani sawit sembarang, pembuangan pelepah ini akan berdampak kepada
buahnya nanti. Bisa saja dia muncul buah tetapi tidak besar tandan buahnya, dan tidak besar, bisa saja akan sulit juga untuk bertumbuhnya bekal buah di bagian-bagian pelepah ini kalau kita itu asal buang ya. Jadi ada aturannya guys ya. Ini ada pohon sawit guys. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kita belajar bagaimana kita bisa mengerjakan pertanian ini dengan baik dan pemanenan sawit yang baik ya guys, gitu, seperti itu guys. Nah guys, inilah kebun sawit, kebun sawit rekan pelayanan itu Pendeta Juminius yang ada di Balai Berkuak guys. Buahnya bagus guys ya, besar-besar ya. Ini buahnya bagus guys. Sedang turun guys ya, murah harganya, turun ya. Semoga pihak pemerintah juga dan juga kendala-kendala yang terjadi sekarang segera diatasi sehingga harga sawit kembali akan normal kembali seperti semula, bahkan bisa naik lebih daripada harga sebelumnya guys. Ini kerinduan kita semua sebagai petani sawit guys, karena memang bukan hal yang mudah, hal yang gampang untuk bekerja sebagai petani sawit ini ya. Ini pekerjaan yang sangat menantang ya. Nah ini guys cara mendodos ya, lihat itu. Ini teman saya ini sudah berpengalaman guys ya, mantapan. Oh iya seperti itu. Nah jadi seperti kalau sudah ya ini dia, kalau sudah pas posisi dodosnya ke bagian batang tandan itu pasti sangat mudah sekali. Dodos itu langsung lepas ya. Seperti ini teman saya ini, Ipan ini dah cukup pengalaman dalam pemanenan sawit karena sudah cukup lama juga dia juga berkecimpung di pekerjaan pemanenan sawit dan pemeliharaan, jadi sangat luar biasa ya Pan, betul kan Pan? Ya lihat dulu Pan mukanya. Wah ini dia memang ganteng deh, kuat lagi tenaganya guys ya, memang luar biasa ya. Dia kuat tenaganya, sekali dodos itu langsung jatuh buah sawitnya ini seperti ini ya. Jadi Tuhan guys, buah sawitnya lumayan bagus ya, besar-besar tandannya. Itu tadi saya bilang hanya sangat disayangkan sekarang harga sawit itu murah ya, sangat murah ya, tapi semoga lah segera naik harganya seperti itu. Nah jadi buah ini yang akan kita bawa nanti guys, ada berondol-berondol yang bertaburan kita ambil ya guys, jangan dibiarkan. Nah sayang juga ini duit ya, ini uang juga berondolnya ini guys. Oke guys, ini saja pengalaman pemanenan sawit yang dapat saya bagikan. Semoga pengalaman ini, ilmu ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan petani sawit, dan biarlah bisa menjadi petani yang bijak, yang cerdas, yang pintar dalam bekerja sehingga hasil kerjanya maksimal dan memuaskan dan tentunya menghasilkan uang. Terima kasih.